Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi statistika yang di dalamnya ada ukuran penyebaran data. Kemudian ukuran penyebaran data ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah ragam atau varian, kemudian simpangan baku. Di mana simpangan baku itu didapatkan dengan mengakarkan dari ragam atau varian. Simpangan baku yang disimbolkan dengan S, sedangkan ragam yang disimbolkan dengan S kuadrat. Sehingga untuk mencari S-nya cukup diakarkan. Jadi S sama dengan akar S kuadrat. Jadi simpangan baku adalah akar daripada ragam. Nah, rumus daripada ragam itu sama dengan sigma XI min X strip dipangkatkan 2, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan N, kemudian dibagi dengan N, banyaknya data. Nah, kalau misalkan nanti rataan hitungnya, setelah kita ketahui rataan hitungnya adalah desimal, maka ketika kita menghitungnya satu persatu, setiap data dikurangi dengan rataan hitungnya, maka mungkin penghitungannya agak kesulitan karena desimal. Kemudian setelah itu dipangkatkan 2. Kita hitung kuadratnya sehingga semakin banyak desimalnya. Sehingga bilangannya di belakang komanya itu akan semakin banyak. Oleh karenanya, maka untuk mempermudah, kalau nanti rataan hitungnya berupa bilangan desimal, kita bisa mengubah rumus dari ragam, itu bentuknya menjadi S kuadrat sama dengan X kuadrat bar, rataan hitung dari data kuadratnya, jumlah dari semua data dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya dipangkatkan 2, X bar kuadrat. Nah, kemudian bagaimana bisa bahwa rumus ini berubah menjadi rumus yang seperti ini? Nah, kali ini kita akan membuktikan bahwa rumus yang di sebelah kanan ini itu memang merupakan hasil dari penjabaran dari rumus yang sebelumnya. Baik, sekarang kita buktikan bersama-sama. S kuadrat itu rumusnya adalah sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan, kemudian I-nya bergerak dari 1 sampai N dibagi dengan N. Dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau misalkan kita uraikan yang di dalam sigma ini, maka kalau ada A ditambah atau dikurangi B pangkat 2, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah atau dikurangi 2AB, kemudian ditambah B kuadrat. Atau depan dikuadratkan, ditambah atau dikurangi 2 kali depan sama belakang, ditambah dengan belakang dikuadratkan. Yang kebetulan yang di depan adalah XI, kemudian yang di belakang adalah X bar. Nah, kita uraikan. Sigmanya saya biarkan dulu, tidak saya beri indeks. Sehingga ini kalau kita uraikan, maka bentuknya menjadi XI kuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali XI kalikan X bar, kemudian ditambah dengan X bar dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Setelah itu kita pisah satu persatu. Jadi notasi sigmanya kita masukkan ke dalam satu persatu, kemudian penyebutnya juga kita pisah, tidak kita gabung, sehingga bentuknya menjadi sigma XI kuadrat, kemudian per N, kemudian dikurangi dengan 2 kali XI X bar, sigmanya belum saya tulis, sigma, kemudian per N, kemudian ditambah dengan sigma X bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Jadi kita pisah satu persatu. Kemudian sigma XI kuadrat per N, kemudian dikurangi dengan, nah
2 ini merupakan konstanta, kemudian juga X bar juga merupakan konstanta karena tidak ada indeksnya, sehingga bisa kita keluarkan dari notasi sigma. Sehingga hasilnya adalah 2 kalikan dengan X bar sigma XI kemudian per N. Setelah itu ditambah dengan sigma X bar dikuadratkan per N. Sehingga hasilnya, nah, sigma XI per N ini merupakan rataan hitung, rata-ratanya. Jadi sama dengan X bar. Sehingga kita tulis sigma XI kuadrat per N itu dikurangi. Karena ini merupakan X bar, saya tulis saja dulu 2 kalikan X bar kalikan dengan X bar. Kemudian ditambah dengan X bar kuadrat merupakan satu konstanta. Nah, karena di sini ada notasi sigmanya, maka notasi sigma dari suatu konstanta itu sama dengan batas dari atasnya, karena I-nya di sini sampai dari 1 sampai dengan N, berarti N dikalikan dengan konstantanya tadi. Konstantanya adalah X bar kuadrat. Sehingga hasilnya adalah N dikalikan dengan X bar kuadrat per N. Sehingga kita dapatkan sigma XI kuadrat per N dikurangi dengan, ini adalah perkaliannya X bar dikalikan dengan X bar, hasilnya adalah 2 kali X bar kuadrat, kemudian ditambah dengan, kita sederhanakan yang ini, kemudian hasilnya adalah X bar kuadrat. Nah, kemudian negatif 2X bar kuadrat ditambah 1X bar kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan negatif 1. Sehingga ini hasilnya adalah sigma XI kuadrat per N dikurangi dengan negatif 2 tambah 1, hasilnya adalah negatif 1 X bar kuadrat. Nah, sedangkan ini, bentuk ini merupakan rata-rata dari XI kuadrat, atau kita tuliskan dengan X kuadrat bar. Kemudian dikurangi dengan X bar dikuadratkan. Sehingga S kuadrat itu rumusnya adalah X kuadrat bar kemudian dikurangi dengan X bar dikuadratkan. Jadi terbukti bahwa rumus yang sebelumnya seperti ini maka bisa diubah bentuknya menjadi bentuknya seperti ini. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini supaya nanti hasilnya pengerjaannya nanti lebih praktis. Demikian pembuktian kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.